Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita, memberikan kekuatan dan penyertaan yang sempurna. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk hari baru ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami jalani dalam anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah fenomena yang disebut sebagai fenomena cancel culture. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya menjadi budaya pembatalan. Tapi makna dalam bahasa Indonesia mungkin kurang dapat kita mengerti. Fenomena cancel culture ini tidak lain adalah fenomena di mana banyak orang memberikan hukuman secara sosial kepada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara bersama-sama. Umumnya secara online, lewat media sosial. Dengan kata lain, fenomena cancel culture ini memboikot seseorang dan menjauhkan atau mengucilkan orang itu karena suatu perkataan atau tindakan yang dia lakukan yang tidak disukai oleh banyak orang. Beberapa artis Korea Selatan yang mengalami cancel culture menjadi depresi dan kemudian bunuh diri. Cancel culture ini, saudara, bisa dialami oleh siapa saja. Istilahnya mungkin terdengar baru, tapi prakteknya sudah sejak dari dulu. Kita bisa mengalami cancel culture ini di kelas, di sekolah di mana kita berada. Orang-orang, teman-teman mengucilkan kita, menjauhi diri kita. Itu adalah bentuk cancel culture. Di kantor misalnya, teman-teman di kantor tidak mau bergaul dengan kita. Itu adalah bentuk cancel culture. Menghadapi cancel culture semacam ini, saudara, jangan kita merasa depresi dan kemudian mengambil tindakan yang salah, keputusan yang merugikan diri kita sendiri. Jangan kita larut dalam kesedihan, menyalahkan diri sendiri, tapi biarlah kita tetap bersemangat, apalagi kalau kita ada di dalam kebenaran. Kita perhatikan di sini Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah agar kita berbahagia. Setiap orang yang percaya hendaknya berbahagia di dalam keadaan di mana orang-orang menjauhi, mencela, menganiaya, atau memfitnah diri kita. Berada di dalam kebenaran, berada di dalam Kristus Yesus, tidak membuat kita lepas dari kemungkinan mengalami cancel culture, saudara. Tuhan Yesus pun pada waktu itu mengalami hal ini. Sekalipun Tuhan Yesus melakukan kebaikan, menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, mengajarkan kebenaran, melepaskan orang yang terbelenggu kuasa kegelapan. Tapi dia dikucilkan, difitnah, dan kemudian disalibkan. Jemaat mula-mula juga mengalami cancel culture. Mereka dikucilkan, dianiaya, bahkan dibunuh. Dalam keadaan yang demikian, saudara, kita harus berbahagia, bukan depresi. Perintah Tuhan di sini bukan depresilah kamu, bukan.
Tapi berbahagialah kamu jika karena Tuhan Yesus kita dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Kita hendaknya selalu berbahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah hidup benar, melakukan yang baik, tapi orang masih benci kepada kita, bahkan mayoritas mengucilkan kita, menjauhi diri kita, tetaplah bersukacita, karena kita tinggal dalam kebenaran. Kita tahu kita hidup dalam kebaikan, dan iblis tidak senang kalau kita hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Jangan depresi kalau kita dijauhi. Jangan bersedih kalau kita dikucilkan. Karena Kristus ada bersama dengan kita. Dia menolong kita. Selama kita ada di pihak yang benar, maka Tuhan akan selalu menjadi pembela. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami pertolongan, kekuatan, sukacita, yang memberikan kami pengertian lebih lagi untuk semakin mengenal Tuhan, mengerti kehendak-Mu, dan hidup dalam sukacita, iman dan pengharapan. Ajar kami Tuhan untuk selalu kuat di dalam Engkau, berbahagia dalam segala keadaan yang kami alami, sekalipun kami dikucilkan karena kebenaran, dijauhi karena iman, tapi kami mau selalu berbahagia. Pimpin kami Roh Kudus untuk melangkah dalam sukacita, iman, dan kemenangan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah persoalan apapun. Lawatlah setiap kami, jamah dan nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami terima jawaban doa, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.